Oke, Bu Nelly, ini pertanyaan yang mungkin paling penting, Bu Nelly. Saya rasa masyarakat juga pengen tahu. Pertanyaan yang keempat itu, bagaimana agar bisnis di marketplace itu tumbuh berkembang, atau bisnis di marketplace itu sukses, atau bisnis online yang lain menjadi sukses? Itu bagaimana semacam kiat-kiatnya atau triknya, apa yang harus dilakukan agar menjadi sukses, Bu Nelly? Ya, kalau bisnis yang sama ya, tapi kan di sini kita berbicara khususnya yaitu tentang bisnis digital. Nah, pastinya strategi utama yang harus dilakukan ketika kita menjalankan bisnis digital, yang pertama pastinya adalah memanfaatkan teknologi, gitu kan? Karena namanya bisnis digital, kalau kita tidak menggunakan teknologi mutakhir ya akan ketinggalan juga, gitu. Contohnya nih, di beberapa tahun terakhir itu terjadi pergeseran yang lumayan cepat ya perubahannya, karena saya sendiri mengalami perubahan itu ya, mulai dari online. Kalau dulu mungkin banyak internet marketing itu masih menggunakan Google, gitu kan, karena masih belum ada sosial media. Dulu jam sekitar sebelum tahun 2010 gitu kan, sosial media mungkin hanya masih ada Friendster gitu ya, dan saya masih belum terlalu mendalami Friendster, dulu punya tetapi nggak tahu. Kemudian setelah itu Facebook, begitu ada Facebook, siapa yang tidak tahu Facebook gitu ya, karena pengguna sosial media terbesar di dunia itu masih Facebook ya. Ada lebih paling tinggi Facebook, kemudian kedua YouTube gitu ya. Nah, tetapi Facebook kalau dibuat menjadi bahan candaannya anak-anak zaman sekarang, Facebook itu semacam kayak sosial medianya orang tua gitu. Orang tahun 90-an tuh pakai Facebook, kalau anak milenial sekarang pakainya bukan Facebook katanya, tetapi menggunakan Instagram. Sehingga para pelaku bisnis juga akhirnya bergeser ke menggunakan sosial media tersebut. Tetapi sejak pandemi ya, bergeser lagi nih menjadi apa? TikTok. Jadi sekarang TikTok itu jauh sangat booming. Kenapa? Karena orang mungkin kan GJ ya, di rumah itu nggak ada kerjaan, akhirnya mereka bikin video gitu kan, dan akhirnya itu dimanfaatkan peluangnya oleh orang-orang terutama pelaku bisnis untuk mempromosikan. Kenapa? Kan ibaratnya kita itu ketika berstrategi untuk menjangkau pasar adalah ya datangi kerumunan orang, ibaratnya kan seperti itu. Kalau kita mau jualan sesuatu, datangi keramaian. Nah, saat ini yang ramai di mana orang-orang berkumpulnya? Ternyata di saat pandemi orang berkumpulnya itu banyak sekali di TikTok. Sehingga ya kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau misalnya kita sebutkan ya strateginya, maka kita gunakan teknologi dan gunakan sosial media. Dan cari kerumunan atau semacam keramaian tempatnya orang-orang berkumpul biar kita bisa masuk ke situ ya. Ya, dengan teknologi yang canggih, artinya ya HP-nya yang mendukung lah gitu kan, supaya bisa bikin fotonya bagus, bikin videonya juga menarik. Karena kan kalau misalnya kualitas fotonya tidak bagus, biasanya kan terkesan tidak profesional gitu kan. Nah, gunakan teknologi. Kemudian sosial media sebagai tempat pasarnya gitu kan, datangi di mana tempat paling ramai berkumpul. Kemudian gunakan pastinya ada yang namanya digital marketing. Digital marketing masing-masing platform itu beda-beda. Misalnya contohnya kalau Google gitu kan, dengan sosial media Facebook itu kan sama-sama punyanya Mark Zuckerberg. Facebook dengan Instagram itu sama. Tapi kalau Google dengan Yahoo itu dengan YouTube itu sama pemiliknya. Tapi Google dengan Facebook itu kan berbeda pemilik. Nah, mereka punya platform yang berbeda untuk iklan. Gitu. Jadi makanya kalau mau dilihat di mesin pencarian, artikel yang ada di dalam Facebook itu tidak bisa langsung bisa dicari melalui Google biasanya. Ya, sehingga kalau misalnya mau melakukan gitu ya di Facebook dan di Google itu akan berbeda. Jadi gunakan teknik digital marketing yang disesuaikan dengan platform yang dipakai. Apakah mau menggunakan platform Google atau mau menggunakan platformnya Facebook ya. Jadi Instagram juga kalau mau menggunakan digital marketingnya itu melalui Facebook, ada Facebook Tools-nya. Nah, kemudian pastinya kita pakailah aplikasi. Kalau misalnya toko kita sudah besar, bisnis kita sudah besar, kita bikin e-commerce pribadi. Seperti saya katakan tadi, kita bikin gedungnya sendiri, ibaratnya gitu. Jadi kita punya aplikasi sendiri. Ya, tidak hanya ada di marketplace, tetapi sudah punya aplikasi
bisnis harus selalu ada inovasi supaya bisa selalu ada pembeda, diferensiasi antara ini sama nih, karena kan nggak mungkin bisnis itu sangat unik, tidak ada pesaing, itu nggak mungkin. Nah, yang membedakan kan pastinya adalah inovasinya, dan gimana di situ biasanya berkaitan dengan bagaimana pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Itu biasanya seperti itu. Secara umum begitu sih. Pertanyaan satu lagi Bu Nelly, satu lagi pertanyaannya. Jadi saya lihat di biodata Bu Nelly itu selain dosen di perguruan tinggi negeri, Bu Nelly juga berbisnis online. Nah, sebelum pertanyaan kelima ini, saya mendengar tadi suara Bu Nelly sudah punya anak, berapa begitu? Ya, anak-anaknya jadi background ya. Iya, tadi ada dengar suara. Salam sama anak-anak deh ya, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Kalau anaknya merengek sambil digendong enggak apa-apa Bu Nelly ya. Kita tetap menjunjung tinggi kemanusiaan ya. Salah satu kelebihan bisnis digital, bisa sambil gendong anak. Oh iya betul, iya betul. Nah, kalau nanti misalnya anaknya butuh Bu Nelly bisa sambil digendong enggak apa-apa. Kita ini kan fleksibel dan yang penting substansi dari pembicaraan bisnis online ini. Ada satu lagi Bu Nelly, pertanyaan yang kelima. Saya melihat Bu Nelly kan latar belakangnya atau di biodatanya itu selain dosen di perguruan tinggi negeri itu berbisnis online. Nah, sebenarnya kalau saya nanya ke Bu Nelly, MLM itu apa? Kok pandangan masyarakat itu terkesan MLM itu tidak bagus? MLM yang benar itu bagaimana? Saya melihat Bu Nelly itu lumayan sukses itu. Saya melihat di foto-fotonya, di Facebooknya, itu saya lihat begitu bagus-bagus itu bonus-bonusnya dan juga tiap bulannya itu. Bisa dijelaskan biar menginspirasi masyarakat, Bu Nelly. Ya. Ya, sebenarnya kan bisnis itu ada banyak gitu ya. Ada bisnis retail, kemudian kategori bisnis itu ada banyak sekali. Kalau misalnya kita mau melihat ya, bahkan di image corporate world gitu ya, ada satu kategori yaitu kategori khusus MLM. Jadi artinya kategori MLM itu adalah kategori bisnis yang memang legal. Ya, tapi yang mengaku MLM itu juga banyak. Nah, dan itulah yang menyebabkan pandangan atau mungkin citra negatif terhadap bisnis MLM itu sendiri. Karena kalau dilihat bahkan dari perundang-undangannya gitu ya, MLM itu punya dasar hukum dan dilindungi gitu ya. Bahkan ada asosiasinya, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mungkin bagi orang awam gitu ya, MLM itu apa sih sebenarnya gitu kan? MLM itu kan sebenarnya salah satu bisnis, yaitu bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan yang dikatakan MLM itu kepanjangannya adalah multi level marketing dalam bahasa Inggrisnya, atau bisa dikatakan kalau di bahasa Indonesia itu menjadi pemasaran berjenjang. Itu sebenarnya hanyalah sebuah strategi pemasaran sebenarnya. Ya, kalau bisnis secara konvensional itu kan bisnis yang dari pabrik memproduksi barang sebagai produsen, kemudian mendistribusikan sampai ke konsumen menggunakan tenaga sales dari perusahaan tersebut. Artinya ada salesnya memang yang akan mengantarkan ke toko-toko, ke pasar supaya bisa sampai ke konsumen. Itu bisnis secara umum, ya kan? Tapi kalau di MLM, di level marketing atau pemasaran berjenjang itu, dia menggunakan strategi pemasarannya, tidak menggunakan sales yang kerja di perusahaan itu, enggak. Tetapi mereka dengan menggunakan penjualan langsung dari perusahaan langsung ke konsumen. Oh, tidak lewat distributor, tidak lewat agen, tidak lewat sub agen gitu, langsung. Langsung. Nah, si konsumen dia tidak bisa langsung membeli kalau dia tidak menjadi member. Gitu. Jadi aksesnya supaya dia bisa membeli langsung. Kalau misalnya secara online lewat aplikasi, kalau zaman dulu mungkin masih manual gitu ya, karena belum online. Dan karena kan MLM itu sebenarnya sudah ada sejak tahun, kalau tidak salah itu tahun 1900-an ya, jadi 1900 awal di Amerika Serikat ya. Di situ dengan menggunakan strategi direct selling juga. Nah,
Lah Bu Nelly itu kalau di dosen levelnya sudah apa? Kalau di bisnis online levelnya sudah apa ini? Mungkin kita tidak bisa saya tidak bisa menyamakan dengan pegawai saya sama seperti mana ya, karena di sini kan berbasis omset. Tapi kalau yang saya sendiri gitu ya, yang saya lakukan dari nol gitu kan, saya sudah sampai di omset 100 juta gitu, dan saya melakukan itu hanya dari rumah dengan cara online, dan saya hanya melakukannya dalam waktu sekitar 6-7 bulan untuk bisa mencapai omset 100 juta per bulan. Ya, Per bulan. karena saya sambil bekerja kan, tetapi ada beberapa rekan saya yang cepat bahkan untuk mencapai omset 100 juta itu bisa hanya dalam waktu 26 hari. Itu sudah bisa mencapai omset 100 juta itu gitu. Nah, Kakak kembali ke yang tadi, kenapa kok stigmanya negatif? Ini yang memang sebenarnya perlu untuk diedukasi ya ke masyarakat. Kenapa? Karena memang ada oknum gitu ya, oknum-oknum yang menyalahgunakan strategi pemasaran penjualan langsung ini, yaitu dengan penipuan atau overclaim gitu, sehingga orang yang dikecewakan akhirnya langsung memandang jelek, wah MLM nih jelek gitu, padahal itu berbeda. Contohnya apa? Banyak sekali ya sebenarnya, karena kan sebenarnya kalau mau dibilang negatifnya ya PNS juga banyak yang korupsi gitu, tapi apakah semua PNS itu korupsi? Kan tidak ya. Nah, jadi contohnya misalnya kayak money game ya, money game jelas dilarang baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia, money game itu sudah jelas dilarang. Kemudian skema Ponzi, nah ini nih yang sering dilanjut dengan strategi MLM. Memang MLM itu ada levelnya gitu ya, tetapi tidak selalu piramida. Kalau untuk MLM yang legal itu bukan piramida. Artinya piramida itu yang daftar duluan dia akan selalu yang di atas. Nah, kalau skema Ponzi itu seperti itu. Dan ini yang banyak terjadi di seluruh dunia, yang merugikan, dan akhirnya yang kena imbasnya itu adalah MLM. Kenapa? Karena terlihat mirip, padahal sebenarnya cara kerjanya tidak. Kalau di MLM itu bukan berarti siapa yang menjadi member terlebih dahulu yang paling atas, enggak, tetapi berdasarkan misalnya omsetnya dia lebih banyak, maka dia yang akan mendapatkan level lebih tinggi, persentase bonus lebih banyak. Tapi kalau skema Ponzi itu pasti yang daftar duluan dia yang akan menjadi yang paling atas. Contohnya, kalau money game sudah jelas ya permainan uang. Misalnya nih, saya mengajak Pak Zainal mau nggak dapat uang gitu. Biasanya iming-imingnya adalah terlalu too good to be true. Terlalu selangit biasanya iming-imingnya gitu kan, mau nggak dapat uang tanpa kerja. Nah itu biasanya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu hati-hati gitu. Janji-janji gitu. Nggak bisa, dia MLM itu tanpa kerja tuh nggak bisa dapat duit, harus kerja keras. Yang benar tuh begitu. Nah itu kalau misalnya Pak Zainal mau nggak dapat uang tanpa kerja, gimana caranya? Daftar ke saya. Pak Zainal daftar ke saya 1 juta misalnya. Terus gimana? Nah nanti Pak Zainal akan mendapatkan uang 1 juta berkali-kali misalnya nih. Kayak begitu. Nah tergiur kan Pak, cuma ngeluarin uang 1 juta ya, terus dapat uang 1 juta berkali-kali. Iya gitu. Itu ciri-ciri itu Bu Nelly. Ciri-ciri berarti. Betul. Gimana caranya? Yaudah sekarang Pak Zainal daftar ke saya daftarin ya, oke gitu. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Pak Zainal ajak juga orang-orang untuk daftar seperti Pak Zainal. Ya, aja. Semacam disalahgunakan ya Bu Nelly ya. Tuh, nah itu money game. Jadi pendaftarannya Pak Zainal itu masuk ke saya, jadi bonus saya. Sebagian masuk ke perusahaan. Nah itu sebenarnya hanya ngambilin duitnya orang. Yang dirugikan siapa? Orang yang joinnya belakangan, yang bergabungnya belakangan, atau orang yang bergabung lalu tidak melanjutkan, dia hanya mengeluarkan duit lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu money game secara umum, dan itu banyak disalahgunakan dengan berbagai bentuk nama. Sampai saat ini pun mereka selalu mengucapkan nama. Kenapa? Karena memang mereka terlarang. Kalau ketahuan itu pasti akan selalu ditindak, akan dilakukan
mungkin akhirnya orang-orang lumayan sudah teredukasi dengan money game. Tetapi yang berbahaya itu adalah yang skema ponzi. Karena kenapa orang mudah terkecoh? Karena biasanya mereka akan menempelkan produk ke dalam bisnisnya. Padahal sebenarnya produk itu hanya kamuflase, ibaratnya hanya hiasan pelengkap. Tapi sebenarnya dia adalah money game itu sendiri. Contoh yang sangat banyak memakan korban di Indonesia, Pak Zainal mungkin masih ingat dengan first travel. Ya. Oh itu anu toh, termasuk yang enggak bagus itu. Oh. Itu skema ponzi. Oh. Dia skema. Jadi kenapa dia sangat murah? Karena dia memang menjual di bawah harga. Dia memang menjual di bawah harga. Tapi seorang mau dong. Tapi kalau pebisnis umroh yang beneran, ya nggak mau rugi karena dia menjual di bawah harga. Di bawah harga pokoknya. Ya, biaya umroh misalnya berapa? 20 juta misalnya. Itu sudah harga murah, nggak ada harga di bawah itu. Ibaratnya modal lah, modalnya misalnya 20 juta misalnya. Dia jual 14 juta. Rugi kan pasti. Nah, kenapa dia melakukan itu? Dia dengan cara memberangkatkan yang awal dengan pakai uang yang daftar setelahnya. Jadi dia gali lubang tutup lubang dari situ. Nah, ujung-ujungnya kan pasti yang belakang yang nggak akan habis. Tapi sebenarnya andai kan dia itu ibaratnya nggak serakah gitu ya, uang kan terkumpul banyak. Kan dia katanya alasannya ketika diperiksa adalah aku memutar uangnya, uang yang dikumpulkan diputar, kemudian keuntungannya dibuat untuk menambal, kan katanya seperti itu. Tapi kan namanya sudah dari jalan yang salah, akhirnya si owner itu terlalu banyak menggunakan uang tersebut. Bukannya malah memang beberapa diputar menjadi usaha-usaha, ada yang restoran, ya ada usaha fashion dan sebagainya di luar negeri. Tetapi keuntungannya tidak semuanya dimasukkan ke dalam umrohnya lagi. Akhirnya banyak yang menjadi korban tidak mengharapkan. Tapi walau bagaimanapun, skema ponzi memang resikonya seperti itu. Semuanya, karena memang perhitungannya kan memang sudah uangnya nggak cukup, uangnya sudah diambil sebagai bonus, ibaratnya kan gitu. Itu first travel, sama kalau nggak salah satu lagi jenis sama umroh. Nah, sedangkan kita tahu orang Indonesia segala hal yang berbau agama itu dianggapnya bagus gitu. Padahal kan belum tentu. Nah, yang menyalahgunakan itu yang perlu hati-hati, dan itulah yang menyebabkan stigma MLM itu akhirnya menjadi negatif di masyarakat, dan masyarakat menjadi tidak percaya atau takut gitu kan dengan MLM. Padahal kemarin ketika pandemi ini akhirnya pemerintah, kemarin Menteri Perdagangan ya kalau nggak salah ya, yang menyatakan bahwa yang menyelamatkan ekonomi salah satunya itu adalah bisnis MLM, karena bisnis MLM yang masih terus berjalan. Bahkan di bisnis saya sendiri gitu ya, MLM yang termasuk salah satu kategori MLM itu omsetnya justru malah berlipat dibandingkan sebelum pandemi gitu. Kenapa? Karena ya kita memang sudah terbiasa online, dari sebelum pandemi juga kita sudah terbiasa online, dan para member itu biasanya mereka sudah loyal dengan produknya, sehingga misalnya mereka tidak menjual, mereka menggunakannya sendiri, sehingga konsumen itu masih terjaga. Makanya akhirnya MLM masih bertahan gitu. Bahkan ada yang salah satu garis ya dengan saya, jadi ibaratnya kalau kita sebut itu adalah sister line gitu ya, itu sebelum Februari itu omsetnya di angka 5 miliar sebulan. Maret, April hingga Juni, Juli itu dia sudah mencapai 10 miliar sebulan omsetnya, padahal itu adalah masa pandemi gitu. Keren Bu Nelly, keren. Iya, memang orangnya pekerja keras. Jadi gampangannya sih kalau untuk masyarakat, kalau mau melihat sekarang kan misalnya butuh bisnis tetapi ingin hati-hati, dilihat saja badan hukumnya ya supaya aman. Jadi kalau memang mau bergabung atau mau menjalankan bisnis yang kategorinya mungkin disebut MLM gitu ya, lihat dulu kategori badan hukumnya, apakah dia punya badan hukum. Bukan hanya SIUP, tapi harus ada SIUPL, karena di situ penjualan langsung. SIUP-nya sendiri SIUPL namanya. Kemudian pastikan dia
resmi dan tergabung di dalam asosiasi resmi. Indonesia itu ada namanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, itu APLI. Kalau di seluruh dunia itu ada yang namanya WFSDA. Nah, kalau tidak tergabung di dalam asosiasi tersebut itu bisa dipertanyakan. Tidak punya SIM PR itu dipertanyakan. Ya, karena sudah jelas skema Ponzi, piramida, apalagi money game di dalam peraturan menteri yang terbaru nomor 70 tahun 2019 itu sudah jelas diatur kalau yang skema Ponzi itu memang terlarang. Tapi kalau yang penjualan langsung direct selling dengan segala macam kategori dan ketentuannya itu boleh. Gitu. Jadi tinggal dicek aja badan hukumnya. Oke, Ibu Nelly, menarik sekali, mudah-mudahan bermanfaat ini bagi masyarakat, Bu Nelly. Tinggal nanti misalnya ada pertemuan lagi di masa yang akan datang, mungkin kita akan kembangkan terus bagaimana bisnis online ini yang bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Bu Nelly, salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat muda, demikian wawancara saya dengan Ibu Nelly, salah satu pegiat bisnis online, sekaligus dia juga sebagai dosen di perguruan tinggi negeri, dan dia dosen IT juga, bisnis online juga dosennya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.